kita masih seteru dengan Allah, kita akhirnya kemudian diperdamaikan. Bahkan bukan itu saja, kita diselamatkan. Saudara sekalian, dikatakan kita waktu itu masih seteru, kita masih musuh daripada Allah. Ternyata Allah dengan begitu luar biasa menunjukkan keadilannya. Manusia yang berdosa itu pasti akan dihukum. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Kita akan mengalami kematian yang pertama, fisik ini akan namanya mati, akan kemudian dikubur. Tapi ada yang kedua, namanya kematian yang lebih berbahaya, yaitu kematian ketika roh itu akan masuk ke dalam neraka. Itu lebih berbahaya. Terus sekalian, sehingga kita melihat, makanya ketika kita masih seteru Allah datang dan menunjukkan keadilannya. Dosa memang harus dihukum. Dosa itu memang harus kemudian mengalami kematian. Tetapi Allah menunjukkan keadilannya supaya kita mengerti bahwa ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan keadilannya dengan datang, dengan menunjukkan bahwa ini cara engkau diselamatkan. Yesus mati di atas kayu salib. Jadi Yesus menanggung semua yang harus kita tanggung. Dia mati agar kita hidup, dan dia hidup agar kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Nah, 1 Petrus ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada sebuah patung di Meksiko, saudara sekalian. Patung ini sangat unik karena patung ini memperlihatkan Yesus yang kakinya patah dan juga tangannya patah. Bahkan tidak ada salib. Jadi Yesus berdiri begitu saja. Tangannya begini, tidak ada salib, bahkan kakinya patah dan tangannya patah. Patung ini dikenal sebagai patung Kristoroto atau patung Kristus yang patah. Di Meksiko tingginya 28 meter dan beratnya 20,5 ton. Dan ketika patung ini berdiri, memang dia dikasih oleh Spanyol dan kepada Meksiko. Ada orang kemudian membuat sebuah puisi untuk patung ini. Dengan puisinya seperti ini, biarkan aku patah. Saya ingin agar saat engkau melihat aku patah, ingatlah begitu banyak saudara-saudari Anda yang seperti saya, patah, retak, hancur, melarat, tertindas, sakit, dimutilasi. Tanpa tangan, karena mereka tidak memiliki kemungkinan atau peluang untuk memperoleh pekerjaan. Tanpa kaki, karena banyak yang menghalangi jalan bagi mereka. Tanpa salib, karena mereka telah mengambil atau mencuri kehormatan, harkat dan martabat mereka, semuanya melupakan dan menjauhkan diri dari mereka, meskipun mereka seperti saya. Jadi ini adalah satu penggambaran betapa luar biasanya Kristus yang mati dengan tangan yang patah dan kaki yang patah. Stephen Cook seorang pernah berkata begini, kebenaran dan kasih, hukum dan anugerah, hidup dan mati, sama seperti waktu dan kekekalan, semuanya ada di kayu salib. Itu semua tertumpuk di sana, di mana kita yang seharusnya berdosa kita dihukum, tapi Allah menunjukkan keadilannya dengan memberikan jalan bagi kita.